أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Mari bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, serta bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi kita kali ini adalah keutamaan zikir. Secara bahasa, zikir berasal dari kata dzakara yadhkuru dzikran, yang artinya menyebut atau mengingat. Biasanya yang menyebut itu adalah lisan, dan yang mengingat adalah hati. Ini menunjukkan bahwa dalam berzikir boleh dengan lisan, boleh juga dengan hati. Itulah makanya di dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, sewaktu diuji dengan penyakit, yaitu penyakit kulit, dalam kisahnya setiap ada ulat yang jatuh dari badannya karena ulat menggerogoti tubuhnya, maka ulat itu diambil kembali oleh Nabi Ayub alaihissalam, diletakkan kembali ke tubuhnya. Tetapi di saat mendekati lisan dan hatinya, maka beliau menangis kepada Allah dan mengadu, "Ya Allah, kalau lisan dan hati saya pun akan dimakan oleh ulat ini, apa yang akan saya pakai berzikir kepadamu?" Maka ulat itu pun langsung berjatuhan. Pertanyaannya kemudian, manakah yang lebih afdal dari kedua praktek ini? Apakah zikir dengan lisan atau zikir dengan hati? Jadi jawaban pertanyaan ini ulama kita berbeda pendapat. Mulai dari zaman sahabat, tabi'in, sampai kepada tabi'in. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "La inni adzkurullaha fi nafsi." Sungguh aku berzikir dengan hati. Ahabbu ilayya, lebih saya sukai, an adzkurahu bil lisani sab'ina marrah. Lebih aku sukai daripada berzikir kepadanya dengan lisan sebanyak 70 kali. Berarti ini menunjukkan beliau lebih mengedepankan zikir dengan hati. Sedangkan ulama lain seperti sekelompok ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zikir itu harus dengan lisan. Karena kenapa? Karena zikir itu
adalah bacaan tertentu yang harus diucapkan dan terdengar. Maka ulama yang lain seperti diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, madama qalbur rajuli yadhkurullah ta'ala fahuwa fi salatin. Selama hati seseorang itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada dalam doa. Wa in kana fisuki, sekalipun dia di pasar. Wa in taharrakal lisan wasyafatani fahuwa a'dham. Tetapi seandainya lisan dan kedua bibir bergerak, maka itu lebih agung pahalanya. Ini berarti bahwa beliau lebih mengedepankan zikir lisan dan hati ini dipadukan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada ulama lain menyimpulkan bahwasanya terkadang zikir lisan ini harus dikedepankan daripada zikir hati. Itulah manakala zikir tersebut ada tuntunan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir selepas kita mengerjakan salat 5 waktu. Maka itu ada tuntunannya dari Nabi, masing-masing membaca 33 kali. Maka ini tidak apa dengan disertai suara untuk memperdengarkan kepada orang lain, apalagi kalau kita menjadi imam. Kemudian kalau zikir itu sifatnya umum, artinya zikir ini dilakukan secara pribadi saja, maka lebih afdal menurut ulama yang lain ini dengan cara membaca pelan atau di dalam hati saja. Takut jangan sampai kita didatangi perasaan riya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir kepadanya. Dengan cara bagaimana? Karena zikir ini ada berupa tahmid, tasbih, takbir, ya mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perbanyaklah membaca macam-macam zikir tersebut, karena zikir itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam ayat lain dikatakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah itu adalah perkara yang sangat agung. Artinya sangat tinggi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan ingat dia di dalam diriku. Apa maksudnya hadis qudsi ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ada orang yang tidak terkenal di bumi, tetapi dia terkenal di langit. Siapa yang dimaksudkan itu? Itulah ahlul dzikri, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang amalan 7 macam zikir dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu yang beliau sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau memaparkan tentang 7 macam zikir ini, di mana sewaktu beliau di awal suluknya dia bisa cepat mencapai pintu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satunya adalah dengan mengamalkan 7 macam zikir ini. Zikir tersebut adalah yang pertama, pada hari Jumat membaca Ya Allah sebanyak 1000 kali. Pada hari Sabtu membaca La ilaha illallah sebanyak 1000 kali, dan pada setiap 100-nya kita sambung Muhammadur Rasulullah. Hari Ahad membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali juga. Hari Senin La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 1000 kali. Hari Selasa membaca salawat. Salawat mana saja, minimal salawat Allahumma salli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina atau tidak apa-apa, yang penting bersalawat. Yang salah itu adalah orang yang tidak mau salawat. Kemudian salawat ini dibaca juga 1000 kali. Pada hari Rabu membaca istighfar Astaghfirullahaladzim sebanyak 1000 kali juga. Dan pada hari Kamisnya membaca tasbih Subhanallahil azim sebanyak 1000 kali juga. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahlul dzikir, orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi orang yang akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya dan diberikan kedudukan yang tinggi di hari kemudian nanti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon disempurnakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.